mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. No, nothing compares to the promise I have in you. Silakan duduk, mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, Engkaulah menara perlindungan kami. Engkaulah tempat kami mengungsi dari segala prahara dan petaka. Engkaulah benteng perlindungan kami. Kami datang dalam ibadah ini mencari Engkau, Tuhan, mencari kekuatan dan penghiburan, mencari kehendak dan firman-Mu, mencari pimpinan dan pertolongan-Mu. Tetapi kami juga sadar, tak selalu kami mencari Tuhan. Ketika keadaan baik-baik saja, ketika kami sedang bersukacita dan mendapatkan keuntungan, kami kerap kali melupakan Tuhan. Kami merasa jaya dan perkasa karena kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Oleh pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami memohon rahmat dan belas kasihan-Mu. Amin. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, as sinners lost beneath the flood, whose
Kita yang oleh karena kucuran darah Kristus menerima anugerah pengampunan sempurna, kita layak untuk menjalani hidup yang baru, yang tahu menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu. Dan oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan firman-Nya, firman yang menjadi pedoman bagi hidup baru kita di dalam Kristus. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati untuk firman Tuhan ditaburkan. Semogalah hati kita menjadi tanah yang subur. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya hati kami siap, supaya hati kami seperti tanah yang subur untuk benih firman yang ditabur. Agar firman-Mu yang ditabur itu pada waktunya sungguh-sungguh berakar dalam, bertumbuh dan berbuah, dan membuat kami memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kepadamu-lah kami meletakkan diri untuk dipimpin dan dikendalikan oleh-Mu dan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri mengikuti pembacaan ini. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi populer, terkenal, tenar adalah impian banyak orang. Sebab popularitas sanggup mengubah hidup seseorang. Lihatlah bagaimana peserta ajang kompetisi Got Talent atau Idol di dunia ini yang berhasil dan tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Tidak diragukan lagi, hidup mereka berubah drastis. YouTuber yang sangat populer atau yang sebelumnya sudah punya modal popularitas sebagai artis, pasti menuai banyak keuntungan dari popularitasnya. Jadi tidak heran banyak orang meniti karirnya atau berusaha mengubah nasibnya dengan bersusah payah menaiki anak tangga popularitas. Malah ada yang mengejarnya dengan obsesi yang sangat tinggi. Karena boleh dibilang popularitas menjanjikan dan memberikan banyak benefit kepada seseorang. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, popularitas bukan memberikan itu semua secara gratis. Jangan lupa. Justru pada saatnya popularitas akan meminta, bahkan menuntut banyak dari orang itu. Menuntut, meminta, atau mengambil banyak dari waktunya, privasinya, kebebasannya, ketenangan dan kenormalan hidupnya. Bahkan tidak jarang popularitas merebut seseorang dari keluarganya. Seperti tidak pernah puas mengambil, meminta, menuntut, tak pernah cukup. Kalau di dalam sinema unggulan The Greatest Showman, kebenaran ini diungkapkan melalui lagu Never Enough. Tak pernah cukup. Pastor H.M. Gallagher pernah berkata begini, "If a man would have popularity, he must
pay for it. Sometimes at a fearful price. Jika seseorang menginginkan popularitas atau ketenaran, dia harus membayarnya. Kadangkala dengan harga yang menyeramkan. Saudara-saudara, popularitas dibangun di atas tanggapan, kemauan, dan harapan publik atau orang banyak. Itulah popularitas, bukan? Bergantung penuh pada publik, bergantung penuh pada orang banyak. Padahal orang banyak inilah yang sesungguhnya tidak mengenal dipuaskan. Publik tidak kenal dipuaskan. Orang banyak selalu minta dan menuntut lebih dan lebih. Perhatikanlah bagaimana Yohanes menggambarkan orang banyak yang mengikuti Yesus dengan antusiasnya itu. Di ayat 2 dicatat begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Mereka terpikat oleh mujizat penyembuhan orang sakit. Berbondong-bondong ikut Yesus. Tetapi nanti di ayat 26, sesudah terjadi mujizat pelipat gandaan roti dan ikan, dengan terang-terangan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Itu kata Yesus kepada mereka. Jadi, tadinya mereka terpikat oleh penyembuhan. Kemudian sekarang terpikat oleh roti. Bahkan, cerita penggandaan roti dan ikan menceritakan betapa mereka itu makan sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 11. Anda bisa bayangkan kalau orang makan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan sesudah itu ternyata masih ada sisa. Sehingga Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan leftover. Sisa itu supaya tidak terbuang. Ayat 12 dan 13. Pertanyaannya, bagaimana bisa masih ada sisa setelah orang semua kekenyangan? Bukankah itu patut dipertanyakan? Bagaimana bisa masih ada sisa setelah semua kekenyangan? Berarti lebih-lebih dong. Berarti lebih dari kenyang dong. Ya. Berarti lebih daripada kenyang. Bukankah Yesus mengatur supaya mereka duduk? Dilakukan pembagian dengan rapi, secara bertahap, agar semua dapat bagian. Memang semua dapat, tetapi masih lebih. Bagaimana bisa? Kemungkinannya cuma satu, yaitu ada yang mengambil lebih dari cukup. Setelah kekenyangan, tak bisa tampung lagi perutnya, karena ambil lebih dari cukup, mau dibuang. Lalu Yesus bilang, kumpulkan, supaya jangan ada yang terbuang. Oh, ini mirip kalau orang makan buffet.
lalu ambilnya gak kira-kira, sesudah itu lempar, buang. Saudara-saudara, begitulah sifat atau ciri orang banyak. Tidak kenal puas, tidak kenal cukup, selalu menuntut dengan ganas. Ada kalanya beringas bin buas. Lihat yang mereka lakukan terhadap Yesus sesudah mereka makan kenyang. Syukurlah Yesus sudah tahu lebih dulu. Perhatikan ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi, dari semula tadinya terpikat oleh kesembuhan. Kemudian takjub karena bisa makan kenyang gratis. Kemudian berikutnya mau memaksakan kehendak supaya Yesus diangkat saja menjadi raja. Meningkat terus, bukan? Tadinya terpikat mujizat, lalu tertarik oleh makan gratis sampai kenyang, lalu minta Yesus dijadikan raja. Meningkat terus, menuntut terus, minta terus. Never enough. Bagaimana sikap Yesus, saudara-saudara? Kita membaca, Yesus pergi dari orang banyak. Yesus menyingkir, menghindari, mengambil jarak dari popularitas yang penuh permintaan dan penuh tuntutan itu. Mengapa? Sebab Yesus tahu itulah skenario atau jalan cerita yang ditulis oleh yang namanya popularitas. Skenario popularitas adalah skenario meminta dan terus meminta tanpa kenal puas, tanpa kenal rasa cukup. Cerita atau drama popularitas selalu begitu. Tidak kenal cukup, tidak kenal contentment, tidak kenal rasa cukup. Kalau seseorang menjadi bagian dari narasi popularitas, jangan heran kalau dia akan menulis cerita kehidupan yang tidak kenal rasa cukup, tidak kenal syukur, bahkan penuh keserakahan. Maunya mengambil, maunya menuntut, dan maunya meminta. Narasi atau cerita popularitas selalu begitu. Cerita popularitas adalah cerita tentang meminta, mengambil, menuntut. Yesus menolaknya. Sebab Yesus hidup menurut narasi yang lain, bukan narasi popularitas. Yesus hidup menurut narasi kerajaan Allah yang sungguh bertolak belakang dengan itu. Yesus tidak mengizinkan popularitas mendikte kehidupannya. Oleh karena itu dia menyingkir, mengambil jarak. Dia juga mengajarkan yang sama kepada murid-murid, juga kepada Anda dan saya.
Dia mengajarkan supaya kita hidup menurut jalan cerita yang benar. Hidup menurut jalan cerita kerajaan Allah. Dan cerita pemberian makan kepada ribuan orang menyampaikan pesan itu dengan jelas. Mari kita cermati. Kalau kita cermati cerita ini, selain Yesus, siapa tokoh penting dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan? Filipus kah? Andreas kah? Jawabnya bukan. Mujizat ini dikenal sebagai mujizat 5 roti dan 2 ikan. Milik siapa? Kepunyaan seorang anak. Ayat 9. Dialah tokoh penting dalam cerita ini. Selain Yesus. Seorang anak yang merelakan kepunyaannya yang tidak banyak itu untuk diserahkan kepada Yesus. Dan sesudahnya dia menyaksikan sendiri bagaimana 5 roti jelai dan 2 ikan miliknya itu memberkati begitu banyak orang yang perutnya minta diisi waktu itu. Artinya anak ini menjadikan dirinya bagian dari cerita mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Anak ini rela berperan di dalam cerita yang sedang ditulis oleh Yesus. Pastor Eugene Peterson pernah berkata begini, God is the larger context and plot in which our stories find themselves. Tuhan adalah konteks dan plot yang lebih luas di mana kita menemukan cerita tentang kita sendiri di dalamnya. Ada 3 orang tukang batu sedang bekerja. Tukang batu pertama ditanya, "Kamu sedang apa?" Dia bilang, "Saya sedang menumpuk batu-batu." Betul juga. Tukang batu kedua ditanya, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun tembok." Betul juga. Tukang batu ketiga ditanya, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun sebuah katedral yang kelak akan menjadi tempat umat memuliakan Tuhan di sini." Tukang batu ketiga ini tahu konteks yang lebih lebar dari apa yang dia kerjakan. Dia sedang membangun sebuah katedral, pekerjaan besar yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan dia mengambil bagian di dalamnya. Anak ini dalam cerita Yohanes 6 ini sedang put himself atau herself in the larger context. Dia sedang menjadikan dirinya bagian dari narasi kerajaan Allah. Dengan cara apa kita bisa mengambil bagian dalam cerita kerajaan Allah seperti anak ini, saudara-saudara? Jawabannya adalah seperti anak ini juga, dengan cara memberi, bukan meminta, seperti dalam narasi
popularitas. Populerkah anak ini? Terkenalkah anak ini? Di balik gemparnya mujizat pemberian makan untuk ribuan orang ini, adakah orang yang mengenal anak ini? Even namanya pun sampai hari ini tidak ada orang yang tahu. Sebab dia sama sekali bukan lakon dalam drama popularitas. Tidak ada orang yang kenal dia. Dia bukan mengambil bagian dalam cerita popularitas. Dia tokoh anonim yang berperan penting dalam narasi mujizat Yesus. Tokoh yang berperan penting dalam narasi kerajaan Allah. Mujizat itu dimulai dari dirinya. 5 roti dan 2 ikan itu berasal di tangannya. Tetapi ia tidak pusing dengan apa yang ada di tangannya, melainkan apa yang ada di tangan Yesus. Itulah yang menjadi perhatiannya. Sebab tangan Yesus itulah tangan yang bisa membuat mujizat. Saudara sekalian, merenungkan tentang anak ini membuat kita patut bertanya, skenario manakah yang lebih banyak mengatur hidup kita? Spirit manakah yang lebih banyak mendikte atau menggerakkan, mendrive hidup kita? Skenario meminta atau skenario memberi? Narasi popularitas atau narasi kerajaan Allah? Kita ini banyak menuntut dan mengeluh dalam hidup sehari-hari, atau lebih banyak bersyukur? Itu menentukan narasi apa yang sedang kita jalani. Kita ini dikuasai rasa tidak puas, never enough, atau dikendalikan oleh rasa cukup, contentment. Kita ini orang yang suka minta diperhatikan terus, atau justru orang yang memberi perhatian? Kita ini selalu minta diistimewakan, atau orang yang berusaha membuat orang lain merasa istimewa? Kita ini mau selalu tampil di panggung supaya jasa-jasa kita dikenal, atau kita orang yang diam-diam berjasa besar bagi banyak orang? Kita ini orang yang serakah atau orang yang suka berbagi berkah? Cerita popularitas dan cerita kerajaan Allah tidak mungkin berselaras. Spirit dari keduanya bertentangan. Yang satu meminta, yang satu memberi. Meminta versus memberi. Setiap saat dalam hidup kita, saudara-saudara, kita harus memilih narasi mana yang mengatur hidup kita. Narasi popularitas yang penuh permintaan, atau narasi kerajaan Allah yang penuh kerelaan memberi? Saya tahu ada orang-orang yang karena alasan yang wajar, karena pekerjaannya, karena latar belakang keluarganya, mereka menjadi populer. Mereka tidak mungkin menghindari popularitas. Yesus pun tidak diminta
Dengan sendirinya dia menjadi populer. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya didikte oleh popularitas. Itulah yang paling penting. Silakan Anda menjadi populer kalau memang hidup membawamu ke sana. Asalkan jangan sampai hidupmu didikte oleh popularitas dengan semangat never enough. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak didikte oleh popularitas? Jawabnya adalah dengan menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh narasi yang satunya. Ingat, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Harus pilih. Kalau kita menolak untuk dikuasai oleh narasi meminta, kita harus membiarkan diri dikendalikan oleh narasi sebaliknya. Kita harus belajar hidup dengan semangat memberi. Dan harus diakui, saudara-saudara, untuk itu dibutuhkan kesediaan dan keberanian untuk bertindak against our nature. Against our nature. Sebab nature kita sebagai manusia adalah meminta, maunya ngambil, serakah, itu naturnya manusia. Lihat itu, para mafia yang tega mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan sesama saat ini. Itu natur manusia, serakah. Natur manusia memang jorok dan tidak disiplin, keras kepala, sombong, susah diatur, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tetapi hidup menurut skenario kerajaan Allah menantang kita untuk against our nature. Jangan cuma mau meminta, kita harus belajar memberi. Kita harus memaksa diri untuk berpikir dan melakukan yang terbalik against our nature. Melawan kecenderungan alami kita. Kecenderungan alami kita adalah minta dilayani. Itu kecenderungan alami kita. Tetapi Yesus mengajar kita untuk melayani. Against our nature. Kecenderungan kita adalah suka omongin kejelekan orang lain. Itu naturnya kita. Tetapi menjadi orang Kristen berarti sedia belajar untuk against our nature. Belajar melihat sisi kebaikan dari orang lain. Tidak bicara buruk tentang orang lain. Kecenderungan kita adalah nyuruh-nyuruh. Menyuruh orang lain yang kerja. Iman Kristen mengajar kita untuk mulai dengan menyuruh diri sendiri. Sudah naturnya orang minta disapa lebih dulu, dianggap penting. Iman Kristen mengajar kita mulai dengan menyapa lebih dulu. Kalau lagi fellowship, natur kita adalah berkumpul dan ngobrol dengan yang sudah kita kenal, bukan? Itu natur kita. Tetapi kalau kita menempatkan diri dalam konteks the family of God, maka temuilah
ngobrollah dengan yang belum kita kenal. Against our nature. Di masa pandemi ini, kita juga belajar kebenaran ini lebih dalam. Kecenderungan alami manusia adalah mencari selamat untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang di masa pandemi itu tidak laku. Dan itu harus dilawan. Sekarang semua harus berpikir dibalik, yaitu memikirkan keselamatan bersama. Karena pandemi ini tidak akan selesai kalau tidak semuanya bekerja sama memikirkan keselamatan bersama. Kita memang harus against our nature. Saya tahu semua yang against our nature awalnya terasa berat dan tidak enak. Saya bayangkan begitu juga dengan anak yang punya 5 roti dan 2 ikan itu. Semula dia pasti ragu. Dia pasti mikir, ini bekalku tidak banyak, sedikit jatahku. Sekarang disuruh berikan kepada Yesus. Tentu saja dia enggan. Ada rasa sayang. Wajar. Itu nature-nya manusia. Tapi syukurlah, hari itu dia menerima challenge yang diajukan Yesus. Nak, kasih saya punyamu itu. Berikan 5 roti dan 2 ikan itu ke tanganku. Hari itu, Yesus men-challenge anak itu untuk against his nature. Dan dia taat. Dia memberikan miliknya itu. Dan sesudah itu, dia melihat sesuatu terjadi. Mujizat besar disaksikan dengan matanya sendiri. Bekalnya itu yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa dia sadari, dia berperan penting di dalam konteks yang jauh lebih besar, yaitu cerita mujizat yang akan terus dikenang sepanjang masa. Cerita kerajaan Allah. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bersediakah kita melawan kecenderungan alami kita against our nature demi mengambil bagian dalam konteks yang lebih besar, narasi kerajaan Allah? Bersediakah kita? Amin.
Marilah demi menyambut firman Allah yang telah diberitakan, kita menyatakan jawaban kita dengan mengikrarkan kembali bersama dengan gereja Tuhan di seluruh abad dan tempat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengungkapkan ibadah kita melalui pengumpulan persembahan. Marilah kita mempersiapkan dan memberikan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita hantar persembahan kita dalam doa syukur yang kita lanjutkan dengan doa syafaat dan kita tutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa surgawi, bersyukur kami oleh karena kami diberi hidup, diberi kelengkapannya, diberi kesempatan melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk anugerah orang-orang di sekeliling hidup kami yang menjadi bagian dari fellowship kami sebagai keluarga,
sebagai gereja dan sebagai kelompok para sahabat. Kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami. Semogalah ungkapan syukur ini menjadi bagian dari rasa syukur yang kami ungkapkan kepadamu Sang Pemberi hidup. Tetapi kami juga datang dalam keprihatinan bersama dunia, berdoa memohon belas kasihan-Mu, ya Bapa Surgawi. Jenguklah kami dunia ini. Limpahkanlah kasih sayang-Mu. Begitu banyak orang yang berduka dan menangis. Begitu banyak orang yang kehilangan dan hidup dalam ketakutan. Begitu banyak orang yang kesepian, kehilangan tujuan hidup. Begitu banyak orang yang putus asa, kehilangan harta milik dan pekerjaan. Dan begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, kasihanilah bumi kami ini. Nyatakanlah pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu. Selamatkanlah kami dari bencana pandemi ini. Lepaskan kami dari semua yang jahat yang melingkupinya. Oleh kuasa darah dari Bukit Kalvari, Yesus Kristus. Bangkitkanlah persatuan umat manusia. Bangkitkanlah pengharapan dan kekuatan untuk bersama-sama menanggung dan menghadapi bencana ini dengan kesadaran bersama dan dengan kekuatan bersama untuk melawannya dengan pikiran yang waras, dengan kesadaran hati nurani, dan dengan daya dan perjuangan yang timbul dari akal sehat. Kami berdoa ya Bapa, menaikkan doa dan harap kami juga buat semua pergumulan, kesusahan, penderitaan yang ada di dalam hati setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami hantar semua bisik doa kami itu ke hadapan-Mu ya Bapa, di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu mengajar kami berdoa.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian ini dengan semangat terutus. Tuhan mengutus kita. Jemaat sekalian, mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dengan kesediaan untuk menempatkan diri kita di dalam konteks yang lebih besar, pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Apapun yang kita punya, sesedikit apapun itu, walau hanya 5 ketul roti dan 2 ikan, kalau kita berikan itu ke tangan Yesus, akan dipakainya untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Mari kita pulang dengan semangat memberikan hati, hidup, tenaga, waktu, dan harta milik kita untuk memuliakan Dia. Pulanglah dalam damai dan layanilah Tuhan dengan syukur. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu.